Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Selasa ini kita sudah memasuki hari kedua kegiatan MPLA. Kegiatan masa pengenalan lingkungan asrama. Anak-anak, kegiatan kita karena kondisi yang mengharuskan kita berjarak dulu, sehingga Ustadz di sini menyampaikan dalam bentuk PowerPoint. Namun yang paling penting adalah agar kita semua bisa mengetahui kondisi lingkungan asrama itu seperti apa, berikut tata tertibnya seperti apa, ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika di asrama, hal-hal yang harus dilakukan di asrama, ya. Jadi ini sebagai bekal agar sebelum mendatangi kita nanti, ketika sudah kondisi sudah aman, kita bisa menyesuaikan karena kita sudah mengenal asrama walaupun hanya dalam bentuk materi di awal ini, dalam kondisi daring ini. Baik anak-anak sekalian, di sini Ustadz Hanif menyampaikan materi tentang tata tertib yang ada di lingkungan asrama, ya. Maka di sini disingkat masa pengenalan lingkungan asrama, MPLA. Kalau di sekolah disebut MPLS. Kalau di asrama berarti MPLA, masa pengenalan lingkungan asrama. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, ada tata tertib ketika kita di asrama, ya. Tata tertib ini kan sebenarnya ada bukunya, ya. Bukunya sebagaimana yang sudah dibagikan tempo hari kepada orang tua kalian masing-masing. Itu untuk dibaca-baca dan dipahami agar kita memahami tata tertib yang ada di asrama. Mengapa sih harus ada tata tertib? Ayo, kenapa? Tahu lah ya, tata tertib ini kan apa fungsinya? Mengapa harus ada tata tertib menurut kalian? Ayo. Tata tertib itu memiliki tujuan, ya. Tujuan yang pertama adalah agar kehidupan kita tercipta suasana yang aman, nyaman, dan teratur. Kegiatan yang ada di asrama, aktivitas yang ada di asrama, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita di sini semuanya berjalan sesuai dengan tata tertib yang ada. Kalau tidak ada tata tertib, maka kehidupan kita di asrama ini akan kacau balau, akan berantakan, ya. Kondisi nggak nyaman, kondisi nggak aman, kondisi jadi berantakan. Siapa sih yang menginginkan kondisi yang seperti itu? Maka oleh karenanya diciptakanlah tata tertib ini, ya. Kita sepakati bersama. Agar apa? Agar kita, para ustadz, para siswa, semuanya, guru dan karyawan, kita di sini berjalan secara baik. Semua tercipta secara nyaman, tenang, aman. Gitu ya, paham ya? Tentang tujuan dari tata tertib itu. Agar terciptanya keteraturan. Yang kedua adalah ucapan baik. Apa yang dimaksud di sini? Jadi, bagaimana ketika kalian nanti di asrama, kita terbiasa berucap dengan bahasa dan perkataan yang baik, ya. Nah, di sini Ustadz besarkan sendiri masalah ucapan yang baik ini anak-anak sekalian. Karena apa anak-anak sekalian? Jangan sampai ketika kita di asrama nanti
yang biasanya kita di rumah, di lingkungan rumah kita ada teman-teman, bahasa kita kurang terjaga dengan teman-teman kalian yang di luar sana, kemudian masuk ke SMP IT, akhirnya kalian ikut-ikutan mengucapkan hal-hal yang seperti itu di lingkungan asrama, maka hal itu akan membawa contoh yang tidak baik bagi teman yang lain. Ya, teman-teman kalian juga ikut-ikutan kayak gini kayak gitu. Jadi nanti akan timbul konflik kalau ucapan kita tidak baik. Kita saling marah, jadi emosian gitu ya, karena mungkin tersinggung dan lain-lain. Itu karena kita tidak bisa menjaga ucapan kita dengan baik. Paham ya ucapan yang baik di sini? Yang kemudian yang selanjutnya adalah no fight. Apa itu no fight? Tata tertib selanjutnya adalah kita tidak diizinkan atau tidak ada perkelahian, saling mengolok-olok, berantem dengan teman, konflik apapun itu, ya itu sangat tidak diperbolehkan ya. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir. Apa itu meminimalisir? Memperkecil ya terjadinya pelanggaran dan konflik antara santri ini. Jangan sampailah kita terlibat karena emosian dengan teman tadi, karena ucapan yang tidak terjaga kita berantem. Kita harus berusaha untuk sabar. Itulah fungsi dari tata tertib, mendidik kita untuk bisa sabar, menahan emosi. Kalau kita sudah terbiasa dengan yang seperti itu, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang baik semua, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bijak, insya Allah ya. Selanjutnya, disiplin. Tujuan dari tata tertib itu adalah menjadikan kita disiplin. Apa itu? Kita terbiasa disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di rumahnya ya, kita dari bangun tidur, banyak yang gak disiplin ya. Bangun tidur, bangun subuh seharusnya jam berapa? Jam 4:30 ya. Kita jam 5. Bahkan ada yang jam 5:30 karena dibangunin susah gitu ya. Itu baru bangun tidur. Sholat suka molor-molor, sholat tidak tepat waktu, sholat tidak berjamaah, tidak tilawah. Tapi kalau di boarding ini, di asrama ini, kita harus disiplin mengikuti semua sesuai dengan agenda kegiatan yang berlangsung tadi ya. Jadi disiplin, tujuan dari tata tertib itu agar menjadikan diri kita disiplin ya. Semangat ya untuk bisa menjadikan diri kita disiplin. Yang terpenting adalah niat. Pasang niat kalian, untuk apa sih kita datang ke asrama gitu kan. Kalau bukan tujuannya adalah untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Itu yang harus dipahami ya. Berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, berusaha mentaati aturan, berusaha mendengarkan perkataan, berusaha mengikuti semua hal-hal yang baik, dan berusaha untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Lanjut, tujuan tata tertib selanjutnya adalah sehat. Sehat itu apa? Sehat itu tercipta suasana dan lingkungan asrama yang bersih dan sehat. Bersih, piket ya. Piket itu kamar nanti ya. Jangan sampai menumpuk sampah di pojok kamar. Harus saling mengingatkan dengan teman yang lain. Karena kalau kamarnya kotor, sampah, itu banyak virus ya, banyak kuman, berkembang biak lah di situ, macam-macam ya, partikel-partikel virus itu, sehingga menjadikan kita akhirnya sakit, menular ke teman yang lainnya, sehingga ya semua mengalami kerugian. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti tata tertib, tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kebersihan ya. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Wajib. Apa itu? Di sini ada gambar. Ini saat kegiatan halakoh yang ada di SMP IT ya. Itu ada Kak Alif yang baju merah itu udah lulus. Ini menjadi budaya. Jadi kalau kalian mau setoran hafalan, itu kalau kalian belum berani dengan ustadz dulu, boleh dengan antar teman kalian sendiri, atau boleh dengan kakak tingkat, atau boleh dengan teman kalian sendiri kalau kalian takut atau ragu-ragu gitu ya. Cek hafalan dulu, kalau sudah bagus boleh langsung ke ustadz. Budayakan ini
budayakan untuk kita saling mendengar, saling membantu, saling menyayangi, saling mempermudah ya urusan kita bersama. Baik anak-anak sekalian, wajib itu apa? Wajib yang pertama sholat 5 waktu secara berjamaah. Jadi kalau tidak sholat secara berjamaah, ya di sini ada konsekuensinya loh. Ada ikopnya. Kalau kalian telat gitu kan ya, kemudian kalian berjamaah meninggalkan, jadi ada konsekuensinya. Jadi ada aturannya, ada apa ya? Ada ya, ini bukan nakut-nakutin ya, artinya kembali lagi yang seperti tadi, agar diri kita disiplin, maka semua ada konsekuensinya. Kita latihan, sebenarnya datang ke asrama ini niat kita kan buat latihan ya, buat latihan diri kita disiplin. Jadi kalau kita nggak seperti ini, membiasakan sholat 5 waktu, nanti kita akan menjadi pribadi yang tidak disiplin sesuka kita ya. Jangan sampai yang seperti ini gitu ya. Jadi kita semua ada pedoman, semua ada aturan, karena itulah Nabi Muhammad diutus, itulah Al-Quran diturunkan sebagai pedoman, sebagai aturan, agar apa? Agar manusia menjalankan semua itu dengan tata tertib, kedisiplinan, aturan, agar terciptanya kehidupan yang nyaman, aman, dan teratur. Wajib selanjutnya adalah wajib belajar, mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dan asrama. Nih, Ustadz gedein ya. Mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dan asrama. Ada KBM sekolah dan KBM asrama. Datangnya harus tepat waktu. Datang harus membawa buku catatan, harus menyimak, harus mencatat, harus menghafalkan, ya. Harus disetorkan, harus dikumpulkan tugasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi tidak sesuka kita, tugas tidak kita kerjakan, datang seenaknya, tidak seperti itu. Ya, lebih baik kalau kita tidak siap dengan aturan, ya sudah, tidak siap dengan di boarding, ya sudah, kalian di rumah saja. Tapi kalau kalian sudah ada tujuan untuk datang ke asrama, berarti tujuan kalian adalah siap untuk mengikuti semua yang ada di asrama. Fahimtum? Fahimna. Lanjut. Jaga apa? Menjaga barang milik pribadi dengan baik. Bukan hanya milik pribadi ya, milik teman juga. Wajib menjaga semua barang-barang milik kita dan juga milik teman. Di asrama ini sering kita meminjam barang yang bukan milik kita. Simple sih, misalkan pena, woi pinjem ya. Nah kayak gini kan. Tapi nanti minjem tapi nanti nggak dibalikin. Nah, apakah itu adab meminjam? Tidak. Meminjam itu ya harus bertanggung jawab dan mengembalikan. Sendal nih, hal-hal yang remeh sendal nanti ya. Nanti ada nih kalian naruh di suatu tempat, nanti ada yang memakainya, kemudian tidak ada yang mengembalikan. Oleh karenanya, disinilah kita harus bisa menjaga barang pribadi kita. Kalian punya mungkin datang nanti dengan sendal yang mahal, sepatu yang mahal, walaupun sebenarnya mahal itu nggak dianjurkan di sini ya. Yang sedang-sedang aja, nggak usah berlebih-lebihan. Nah, itu semua harus dijaga ya. Dari peralatan belajar, peralatan mandi, sabun, odol, sikat gigi, peralatan sholat, Al-Quran, kemudian sarung, kemudian peci, kemudian baju koko, seragam sekolah, celana, baju, dasi, topi. Ini semua barang-barang wajib kita untuk mengamankan masing-masing. Kalau kita sembarangan meletakkan, hati-hati ya. Resiko ditanggung sendiri. Wajar nanti kalau ada yang menggunakan. Ini Ustadz sampaikan biar kalian semua paham, karena kita di sini hidup banyak orang, dan banyak orang itu adalah begitu banyak karakter sifat orang masing-masing. Meskipun sudah dikasih tahu, tidak budayakan meminjam dengan izin, tapi ada nanti yang meminjam tanpa izin. Itu pasti ada yang kayak gitu. Ada yang istilahnya apa ya, Ustaz sebut masih ngeyel kalau sudah dibilang. Jangan sampai kita yang seperti itu ya. Oleh karenanya penting ya anak-anak sekalian, kalian nanti saat kelas 7 yang baru ini barang-barang ya,
banyak bawa, tapi nanti di seminggu pertama ada yang hilang. Ustadz ini saya hilang, Ustadz ini saya hilang. Loh kok bisa hilang? Karena ternyata dia meletakkan juga sembarangan. Jadi bukan hanya teman juga yang salah, tapi dia juga salah gitu ya. Jadi ya teman itu wajar menggunakan, mungkin karena itu nganggur gitu ya, mungkin ada kesempatan, ada celah, pengen buru-buru minjem sendal, pakailah. Pengen buru-buru minjem Al-Quran dulu, pakailah gitu kan ya. Walaupun kita sering mengingatkan hal ini, tapi kita juga harus pintar-pintar untuk menjaga barang pribadi milik kita. Fahim tum ya? Kita lanjut. Selanjutnya wajib. Nah, ini ada video. Video ini kalau nggak salah tadi sudah ditonton ya. Ini video tentang perkenalan, video tentang aktivitas keseharian di asrama. Di dalam video ini ada Ustadz Amar dan kakak tingkat kalian, Kak Atsal namanya ya, yang jadi aktornya ini. Ini video diambil waktu sekolah lagi libur, waktu pandemi virus kayak gini. Jadi ya apa adanya aja, sekolah lagi sepi. Jadi anak-anak sekalian, ini ada juga belum sempurna sih video ini. Ada kegiatan yang tidak masuk di sini, misalkan kegiatan sholat berjamaah itu nggak ada, kemudian kegiatan setoran hafalan, halakoh Quran, murojaah itu juga nggak ada. Karena apa? Karena ya siswa semua pulang. Pada saat mau syuting nggak ada siswa ya, jadi belum masuk juga di video ini. Tapi di dalam aktivitas kegiatan yang ada di asrama itu sholat berjamaah, setoran Al-Quran waktu sore hari, waktu pagi hari menghafal, sore hari menyetor, itu ada seharusnya ya. Cuman karena kondisi belum ada. Wajib pertama menjaga ucapan, berucap dengan perkataan yang baik ya. Berucap dengan perkataan yang baik. Tadi sudah disampaikan, menjaga ucapan. Jangan berucap yang sia-sia, yang bercanda. Kita ini sering ucapan ini mempleset ya. Kalian kan sering di media sosial dengan istilah apa itu, di Instagram dengan istilah kayak gini lah. Apa ya, mohon maaf nih, jir. Nah, ada yang kayak gitu kan ya. Banyak sekali pokoknya istilah di Instagram, istilah di media sosial yang kayak gitu dibawa-bawa lah dalam kehidupan kita di asrama. Itu tidak dikategorikan sebagai ucapan yang baik. Ucapan baik, ucapan yang apa adanya. Ya, dijaga lisan kita. Kemudian disiplin dalam kegiatan, ikuti semua aturan yang ada di asrama ya. Baik itu belajar, baik itu menghafal, baik itu olahraga, baik itu tugas piket dan lain-lain. Disiplin melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjaga adab ini wajib ya. Kita memiliki adab, diantaranya banyak sih. Adab saat dengan teman, adab dengan ustadz atau guru, adab dengan pegawai-pegawai yang ada di lingkungan sekolah, dengan tetangga, dengan masyarakat. Ini sangat penting anak-anak. Jangan sampai kita menjadi manusia yang selama di SMP IT kok tidak memiliki adab. Ini kan akan dilihat orang ya. Nanti kalian pulang dari SMP itu kok kayak gini gitu kan ya. Ibadah aja kita punya adab ya. Tilawah Al-Quran, adabnya seperti apa? Adabnya ya berwudu gitu kan ya. Kemudian menghadap kiblat, kemudian meletakkan Al-Quran posisi tempat yang paling mulia. Kemudian ya menjaga akhlak kita selaku penghafal Al-Quran, adab kita, ya lisan kita. Ini penting loh adab. Adab ini jangan dianggap remeh karena dia menjadi akhlak ya. Kalau memiliki adab yang baik pasti akhlaknya akan baik ya. Jaga adab ya. Kemudian selanjutnya boleh lo diperbolehkan melakukan hal ini di SMP IT IBS. Yang pertama adalah olahraga. Ya, olahraga biar pribadi kita sehat, refreshing dengan berolahraga baik itu futsal, badminton dan lain-lain. Biasanya jadwal ini sore hari anak-anak. Nanti saat pulang KBM setelah sholat asar ada kegiatan ekskul. Yang mengikuti kegiatan ekskul silakan. Yang tidak ada jadwal ekskul mungkin mereka berolahraga di lapangan dengan futsal, macam-macam. Ada badminton, pakailah ada badminton, ya, dan lain-lain. Basket juga ada gitu kan ya. Selanjutnya pulang ke rumah, boleh pulang ke rumah, diperbolehkan pulang ke rumah 1 kali dalam 1 bulan pada jadwal perpulangan yang sudah ditentukan. Ketika pulang ke rumah juga ya dijagalah apa yang menjadi kebiasaan ketika di asrama. Bukan artinya pulang
balas dendam sesuka hatinya, seenak hatinya. Tunjukkan kepada orang tua, kita sudah terbiasa di lingkungan asrama, maka di rumah juga harus membiasakan itu. Sholatnya dijaga, ya, membantu orang tua, tilawah Al-Quran, sholat duha, murojaah juga. Orang tua pasti akan bangga melihat kalian. Kemudian komunikasi, ya. Boleh komunikasi dengan orang tua melalui wali asuh maksimal 1 kali per pekan. Kalau ada kebutuhan apa-apa silahkan temui wali asuh, ya. Wali asuh sampaikan apa yang menjadi keinginan, hajat kalian. Ada yang sakit nih, Ustadz saya kondisi kurang enak, saya minta butuh obat ini, Ustadz ada ada kabar nggak dari ini gitu kan, ya Ustadz. Pokoknya ada kebutuhan-kebutuhan apa-apa, silakan kalian komunikasikan dengan ustadz-ustadz yang ada di asrama, ya. Kemudian haram, jangan melakukan hal-hal ini. Di antaranya adalah tidak boleh keluar asrama tanpa izin. No, ya. Jangan keluar asrama sesuka hatinya tanpa izin, apalagi ya sampai jauh, ya, sampai jauh. Ini pelanggaran, ya, karena di asrama itu diperbolehkan keluar dengan area-area yang sudah ditentukan, berapa meter gitu. Kalau sudah lewat dari itu harus izin, ya, izin. Ada satpam di situ, ada wali asuh di situ yang standby, kalian harus izin. Ada adabnya dalam berizin. Jangan terbiasa sesuka hatinya, seenaknya, itu tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan. Membawa barang elektronik. Nah, ini jangan macam-macam lah, ya. Membawa HP, membawa apa? Yang barang elektronik, laptop tanpa ada rekomendasi atau surat izin untuk kegiatan dari guru yang bersangkutan. Ya, nggak boleh bawa barang elektronik. Bawa headset pasti dia ada alat musik yang didengarkan. Nggak mungkin bawa headset nggak ada alat musik, pasti ada alat musik, ada HP. Nah, itu bawa speaker, ya. Ini alat-alat elektronik tidak diperbolehkan. Ingat tujuan kita ke asrama untuk apa. Kemudian sangat tidak boleh apalagi berkelahi, ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan, ya, menjaga diri kita, emosi kita sabar dengan teman-teman. Tidak boleh dendam, saling menyayangi, dan tidak boleh berkelahi, ya, dijaga, ya. Kalau ada yang terpancing emosi, sabar, ya, biasakan untuk sabar. Jangan sok jagoan lah, ya. Jangan sok jagoan, gue yang paling ini no. Wow. Ini nanti ada konsekuensinya, ada ikopnya. Di buku tata tertib ada itu yang mengatur masalah berkelahi, nanti kena poin pelanggaran. Kemudian berpacaran juga bahaya nih, ya. Berpacaran apalagi janganlah, ya. Jangan chatting ini kan bisa menjerumuskan kita, ya, pada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kita masih panjang. Kalian generasi Islam, ingat tujuan kalian di sini datang karena Allah, karena orang tua. Kalian senantiasa didoakan orang tua memiliki harapan yang besar. Jangan sampai kita menyanyiakan dan malah melaksanakan hal-hal yang diharamkan, ya. Ya, anak-anak, ya, mudah-mudahan kita dapat memahami itu. Dan kemudian sangat tidak boleh juga apa itu. Nah, ini nih, ya, pornografi ini, masya Allah, subhanallah, ya. Sebentar, ya. Masalah pornografi ini mungkin ketika kegiatan KBM kita ke depan yang menggunakan HP, menggunakan laptop, jangan sampai anak-anak kalian mengakses situs-situs yang tidak diizinkan untuk diakses, melihat hal yang diharamkan. Karena apa? Karena pornografi ini sekarang ini sudah menjadi akar yang sangat mudah. Pop up-nya banyak. Ngerti pop up nggak? Kayak iklan-iklan yang bermunculan yang aneh-aneh kayak gitu tuh. Di Instagram, ya, di media sosial, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang kayak gini. Tinggal dari kita harus waspada. Kita harus pinter mengendalikan diri kita, jangan tergoda, jangan terpancing dengan nafsu, hal-hal yang kayak gini. Ya, nanti otak kita rusak, ya. Kita salah tujuan, salah niat,
kita tidak konsentrasi. Sholat kita tidak diterima Allah karena apa? Karena Masya Allah, karena hal-hal yang seperti ini, ya. Dijaga pandangan kita, tidak boleh melihat hal yang haram-haram. Mencuri juga anak-anak sekalian, Masya Allah, jangan sampailah kita ini tadi itu ya mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Ya, dari meskipun itu dari hal yang terkecil sampai hal yang besar. Yang terkecil itu apa? Yang terkecil itu ya mungkin pena, pinjam buku, pinjam Al-Quran tanpa izin, tapi ya sampai nanti mencuri uang, sampai nanti mungkin ngambil uang di lemari temannya. Nah ini Masya Allah anak-anak sekalian, jaga diri kita, waspada terhadap barang milik kita, karena ya mungkin teman kalian itu mencuri karena memang ada kesempatan. Oleh karenanya jangan berikan kesempatan. Ya, karena kita di sini Ustaz sampaikan kalian memiliki latar belakang yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda-beda. Jadi ya mungkin watak-watak kalian yang berbeda-beda, ya nanti yang menyebabkan kita akhirnya ya tadi memiliki tindakan yang berbeda-beda juga gitu kan ya. Itu ya tidak boleh pornografi, mencuri, berkelahi, sangat tidak boleh bully ini apa? Bullying ini kata-kata ya, kadang-kadang bisa juga dengan perilaku, bisa juga dengan tindakan, bisa juga dengan intimidasi ya. Inilah kata-kata kita kalau di awal tidak dijaga, membuli temannya, mengolok-olok, merendahkan. Janganlah kita membudayakan hal seperti itu. Jangan anak-anak, kalau kalian melihat kakak-kakak tingkat yang membuli kalian, jangan kalian balas membuli dengan teman kalian. Sayangi teman kalian, saling menjaga, saling menghormati. Agar apa? Agar kehidupan kita nyaman. Tidak ada yang hebat di asrama, semuanya sama ya. Tidak boleh saling mengintimidasi, saling memerintah, saling mengolok-olok, saling merendahkan, saling mencaci maki, nyebut-nyebut nama orang tua. Ini tidak diperbolehkan di asrama. Belajar untuk menjaga ucapan, tindakan, perilaku. Ingat tujuan kita tadi datang ke asrama untuk apa? Yang pertama untuk ibadah karena Allah, yang kedua karena orang tua, mengharapkan keridhaan dari orang tua, karena doa, materi, uang itu orang tua selalu mencurahkan untuk kita, untuk yang terbaik untuk kita. Jangan sampai sia-siakan ya anak-anak. Kemudian sangat tidak boleh juga merokok ya, merokok nih. Ada yang ngerokok di sini? Merokok. Masya Allah. Ini pelanggaran yang berat ini kalau di dalam buku tata tertib ya. Jangan sampai merokok ya anak-anak sekalian. Kemudian haram jangan melakukan hal-hal di atas ya teman-teman sekalian, karena bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan berpotensi dikembalikan ke orang tua atau bahasanya dikeluarkan. Kecewa nanti orang tua. Nanti kalau udah dikeluarin, sekolah lain juga akan mikir-mikir lagi menerima kalian. Ingat tujuan kita karena Allah, karena orang tua, karena ridho dan orang tua di kita di sini, menjadikan diri kita lebih baik, disiplin, membahagiakan keluarga, orang tua, menaikkan derajat dan martabat orang tua di hadapan Allah ya. Jazakumullah khairan kaisiran. Ustaz Hanif sampaikan, Ustaz di sini wali asuh kalian kelas 7 ya, dan kelas 8 ada Ustadz Haris, ada Ustadz Eko, ada Ustadz Satrio, di kelas 9 juga gitu kan ya. Sama-sama kita di sini saling membantu, meringankan, mengingatkan ya. Itu saja materi yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf. Mungkin dipersiapkan diri kalian, tujuan kita ke asrama datang untuk apa, dan mohon doa kepada dari orang tua. Doakan semoga kalian mudah menjalankan semua kegiatan di asrama ini dari awal sampai kalian lulus nanti. Di asrama ini harus sabar dengan segala sesuatunya ya. Makannya juga mungkin kalau ada yang tidak disukai ya, disitulah letak kesabaran kita gitu kan ya. Jangan sampai kalian nanti nggak betah gitu ya.
Jadi kalian harus menghadapi semua masalah itu untuk kita selesaikan, bukan untuk kita lari dari masalah-masalah. Ya nanti di asrama kalian kan menemui mungkin problem-problem hal-hal yang seperti itu. Intinya kalian harus bisa mengatasi itu semua, mengendalikan diri kalian agar kalian bisa jalan terus ya hingga pada titik kalian akan sukses ya. Amin ya robbal alamin. Kami juga mendoakan yang terbaik untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.